Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang kasus dua sampel yang saling berhubungan. Dua sampel dikatakan berpasangan jika nilai-nilai sampel dari satu populasi berpasangan dengan nilai-nilai sampel dari populasi lain. Metode yang dapat digunakan untuk pengujian dua sampel berpasangan yang paling umum adalah uji tanda. Dalam perhitungannya, uji tanda ini menggunakan tanda positif dan negatif dan perbedaan data pengamatan berpasangan sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Indikator untuk kasus dua sampel yang saling berhubungan yaitu terdapat dua sampel yang akan diuji atau dibandingkan satu sama lain. Kedua, terdapat hubungan antara dua sampel yang akan diuji. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dengan melihat rata-rata pada masing-masing sampelnya. Langkah-langkah perhitungan uji dua sampel saling berhubungan diantaranya mencari D atau difference atau istilahnya perbedaan antara skor variabel 1 dan skor variabel 2 jika variabel 1 kita beri lambang X sedang variabel 2 kita beri lambang Y, maka D sama dengan X dikurangi Y. Menjumlahkan D memperoleh nilai sigma D. Mencari mean dari difference dengan rumus mean dari difference sama dengan sigma D per N. Menguadratkan D yaitu setelah dijumlahkan sehingga diperoleh sigma D kuadrat. Mencari deviasi standar dari difference dengan rumus standar dari difference sama dengan akar sigma D kuadrat per N dikurangi sigma D per N kuadrat. Mencari standar error dari mean of difference yaitu dengan menggunakan rumus standar error dari mean of difference sama dengan deviasi standar dari difference per akar N dikurangi 1. Yang terakhir, mencari T dengan menggunakan rumus T sama dengan mean dari difference per standar error dari mean of difference. Memberikan interpretasi terhadap T0 dengan prosedur kerja sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan terlebih dahulu hipotesis alternatif HA dan hipotesis nihil HO. Yang kedua, menguji signifikasi T0 dengan cara membandingkan besarnya T0 T hasil observasi atau T hasil perhitungan dengan T harga kritik T yang tercantum pada tabel nilai T dengan terlebih dahulu menetapkan degrees of freedom yang DF atau derajat kebebasannya DB yang dapat diperoleh dengan rumus DF atau DB sama dengan N dikurangi 1. Mencari harga kritik T yang tercantum pada tabel nilai T dengan berpegangan pada DF atau DB yang telah diperoleh baik pada taraf signifikasi 5% ataupun taraf signifikasi 1%. Nah, bisa kita lihat dari tabel berikut ini merupakan skor sikap keagamaan dari para siswa SMTA. Bisa kita lihat sebelum diterapkannya metode baru dan sesudah diterapkannya metode baru. Dalam perbedaannya, kita dapat melihat nilai-nilainya. Kita tinggal mencari D-nya dan dengan cara X dikurangi Y. Kemudian nilai D yang di kolom ketiga kita kuadratkan dan simpan di kolom terakhir. Apakah hipotesis nihil yang telah diajukan di muka itu
menyatakan tidak adanya perbedaan sikap keagamaan yang signifikan di kalangan para siswa SNTA tersebut antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode baru itu dapat diterima karena terbukti kebenarannya atau harus ditolak karena tidak terbukti kebenarannya. Menerima atau menyetujui hipotesis C akan berarti menolak hipotesis alternatif. Mari kita lihat perhitungannya nanti. Selanjutnya, langkah perhitungan pertama mencari mean dari difference bisa dilihat dari gambar berikut ini, yaitu dengan cara sigma D per N. Sigma D min 90 sedangkan N 20 sama dengan min 4,5. Selanjutnya, langkah perhitungan kedua yaitu mencari standar deviasi dari difference dengan rumus akar sigma D kuadrat per N dikurangi sigma D per N kuadrat. Penghitungannya bisa dilihat dari gambar ini. Ketiga, mencari standar error dari mean of difference yaitu dengan rumus standar deviasi dan difference per akar N kurangi 1. Kita isi standar deviasi difference, kemudian akar N kurangi 1, kita hitung terlebih dahulu akar 20 kurangi 1, kemudian setelah kita hitung kita perkecil akar 19 itu berapa, kemudian dari standar deviasi difference per akar N tadi kita jumlahkan dan jumlah akhirnya 1,253. Keempat, mencari harga dilambangkan dengan T0, dirumuskan dengan mean dari difference per standar error dari mean of difference. Kelima, mencari T tabel derajat bebas degree of freedom sama dengan N kurangi 1. Taraf signifikansi sama dengan 5% yaitu 0,025. Jika 1% 0,005. Ternyata dengan degree of freedom sebesar 19 itu diperoleh harga kritik T atau tabel pada T tabel signifikansi 5% sebesar 2,09, sedangkan pada taraf signifikansi 1% T tabel diperoleh sebesar 2,86. Bisa dilihat dari gambar berikut ini. Dengan membandingkan besarnya T yang kita peroleh dalam perhitungan, bisa dilihat dalam gambar ini, karena distribusi T lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis nihil yang diajukan di muka ditolak. Ini berarti bahwa adanya perbedaan skor sikap keagamaan para siswa SMA antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode baru merupakan perbedaan yang berarti atau perbedaan yang meyakinkan atau bisa disebut juga dengan signifikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.